balik, lawan daripada amanah apa? Khianat. Tak perlu harus diartikan khianat itu apa. Siapa saja kita mendengarkan kata khianat, merinding bulu-bulu kita. Sakit hati ini, tak perlu harus diterjemahkan lagi. Khianat itu apa? Khianat itu bahasa Arab loh. Islam telah mengajarkan kepada kita suatu moral yang paling tinggi bagi orang mukmin adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tanggung jawab, memikul sebuah tanggung jawab karena Allah Subhanahu wa taala. Di depan negara, tapi belum tentu mampu bertanggung jawab di depan Allah. Maka seorang mukmin yang memiliki sifat amanah, dia yakin bahwa amalannya, tanggung jawabnya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhirat nanti. Inilah dia amanah. Maka tak mungkin seorang mukmin itu berkhianat. Nauzubillah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya sering ditanyakan juga, bahwa kita lihat hari ini jarang sekali orang yang amanah. Akhlak hidup sesuai dengan akhlak yang benar itu sulit sekali kita dapatkan. Maka yang ada adalah nifaq, hipokrasi dalam kehidupan kita. Apakah banyaknya orang bersikap nifaq, munafik atau hipokrasi dalam kehidupan itu menunjukkan tidak ada lagi sifat amanah, tidak ada lagi sifat akhlak dalam hidup? Enggak, kata para ulama, bahwa sesungguhnya kalaulah kita jumpai banyak orang yang hipokrit dalam hidup, itu menunjukkan bahwa di sana kebutuhan kita terhadap akhlak yang mulia dan amanah dalam hidup. Persis seperti kita dapatkan banyak uang palsu. Uang palsu menunjukkan bahwa di sana ada uang asli. Kalau hipokrit hidup itu adalah kepalsuan, maka akhlak amanah itu adalah merupakan yang asli daripada ciri seseorang. Kita butuh kehidupan kita yang penuh dengan amanah itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setiap mukmin, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa mulai dari kehidupan pribadi kita, dalam juga kehidupan sehari-hari, Nabi ajarkan bagaimana sih kita bertingkah laku amanah bagi pribadi kita. Sabda Nabi SAW sebagai contoh, Man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusda fi ghairihi faqad khanahu. Siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya, kata Nabi, dengan suatu nasihat, dan dia tahu bahwa ada nasihat lain yang terbaik bagi saudaranya, maka dia telah berkhianat. Kamu tahu ada nasihat yang lebih baik, kenapa ini yang kau kasih tahu? Usulkan yang terbaik supaya engkau tidak berkhianat. Kemudian kata Nabi, idza haddatsa ar-rajulu bil hadis tsumma tafata fahiya amanah. Apabila saudaramu, temanmu bicara denganmu dan sebelum bicara dia melihat kiri dan kanan, ketahuilah itu amanah. Kamu nggak bisa menceritakan pembicaraan saudaramu itu kepada orang lain. Sabda Nabi SAW. Beliau ajarkan amanah kepada kita. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, bagi kita Nabi ajarkan dalam sebuah hadis sifat amanah yang sangat penting bagi kita yang bertanggung jawab terhadap rakyat. Kata Nabi, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghalul. Barang siapa yang kami berikan tanggung jawab untuk mengurus urusan umat, kata Nabi, maka kami berikan kepadanya gaji, kata Nabi. Fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghalul. Yang dia ambil lebih daripada yang kami peruntukkan gaji untuknya, hak baginya, fahuwa ghalul, maka itu adalah khianat. Yang mengambil lebih daripada sebuah jabatannya yang telah diperuntukkan untuknya, kata Nabi, fahuwa ghalul, maka sungguh dia itu telah berkhianat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita butuh orang-orang yang memikul tanggung jawab di masyarakat kita, di bawah dan di atas, orang-orang yang bersikap amanah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah kisah di akhir khutbah yang singkat ini, dalam sebuah kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa beliau berhasil ditaklukkan Madain. Madain itu adalah ibu kota Persia. Lalu kekayaan daripada Raja Persia yaitu Kisra itu dibawa semua ke hadapan Umar radhiyallahu anhu di Madinah. Lalu Umar mengecek satu persatu daripada kekayaan daripada Raja Kisra sampai beliau dapatkan sebuah cincin, yang cincin itu ada sebuah permata yang sangat langka yang disebut dengan samrajut.
Lalu Umar ketika beliau dapatkan cincin ini, beliau lalu mengatakan bahwa inna qauman addu ilayya hada la umana. Beliau ambil cincin itu, beliau katakan, sesungguhnya kaum orang-orang yang membawa cincin ini sampai di depanku dari Persia sana, la umana, sungguh mereka adalah orang-orang yang bersikap berakhlak amanah. Didengar itu oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Ya Amiral Mu'minin, laqad afafta fa'afau, walau irta'ta larta'au. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau ini telah menjaga kehormatanmu selaku Amirul Mukminin, maka mereka di bawahmu juga menjaga kehormatan mereka. Kalau seandainya engkau menyukai kemewahan, mereka semua juga akan mencintai kemewahan. Maka saudaraku, di akhir khutbah yang singkat ini, Rasulullah bersabda kepada kita semua dan pemangku jabatan apapun kita di masyarakat. Kata Nabi, ma min abdin yastar'illahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Ma min abdin, siapa saja hamba Allah, kata Nabi, yang diberikan tanggung jawab mengurus urusan orang lain, yamutu yawma yamut, maka meninggal dia hari dia meninggal, mati dia hari dia mati, dia mendustai orang lain, orang yang memberikan amanah kepadanya, illa harramallahu alaihi jannah, maka pasti Allah akan haramkan baginya surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in," kata Allah, demi Tuhanmu wahai Muhammad, demi Tuhanmu wahai Muhammad, kami pasti akan menanyakan mereka semua, kata Allah, amma kanu ya'malun, atas apa saja yang telah mereka kerjakan. Tuhan kita bersumpah akan ditanyakan kepada kita semua apa yang telah kita kerjakan hari ini. Maka amanahlah dalam hidup dari bawah sampai kita ke atas, dari pejabat kita yang di atas sampai ke bawah, supaya negeri kita makmur, aman, sentosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar asy-syafi'ul musyaffa' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum mu'minina billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aminna fi awtanina waslih wa waffiq wulata umurina. Allahumma fad hadhihi al-bilad 'azizatan bi'izzil islam haizatan ala kulli khair salimatan min kulli syar wa sarri bila wa sa'ira biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamna wa yarhamkum.